Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum belajar, Ibu mau periksa dulu kehadirannya Awal Berdin, Enggak. Belva, Ada. Rizky, Hadir. Karwina, Ada. Hadir. Kameza, Ada. Balkis, Airil. Ya, alhamdulillah sekarang hadir semua ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin sama Kak-nya. Berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, pensil bukunya sudah siap untuk belajar? Nah, Ibu mau nanya sebelum ke sekolah, kemarin ada yang sudah membaca buku? Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 8, daerah tempat tinggalku, tema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Ada yang suka membaca teks cerita? Suka? Nah, Ibu sekarang mau memberikan teks cerita. Nanti kalian baca ya. Nah, hari ini kita akan mencermati teks cerita fiksi. Ada yang tahu teks cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi itu adalah cerita rekaan yang diolah oleh pengarang. Jadi cerita fiksi itu kejadiannya tidak asli ya, hanya dibuat-buat seperti itu. Nah, sekarang ada teks cerita asal usul Telaga Warna. Kalian boleh baca dari sini. Baca sampai paragraf pertama. Tuhan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja Kutatanggehan bernama Prabu Suwartalaya dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Yang dia inginkan, namun itu membuatnya menjadi gadis yang mulia. Kalau keinginannya tidak mendapatkan gadis yang biasa. Dengan sepenuh hati, ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri. Nah, selanjutnya hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat semakin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Prabu lalu angkat dari kursi, kalung yang indah dipegangnya. Putri tercinta, hari ini aku berikan kalung ini untuk pemberian orang-orang yang tertunggu. Nah, kita sudah selesai membaca ya. Nah, setelah membaca, apa sih judul teks cerita di atas? Ada yang tahu? Acungkan tangan ya. Apa judul teks cerita di atas? Apa? Nah, bagus. Yang kedua, siapakah tokoh yang terdapat pada cerita? Yang ada raja, Kutatanggehan, Prabu Suwartalaya, dan Ratu Purbamana. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya apa itu teks fiksi, dan teks fiksi itu memiliki ciri-ciri dan jenis-jenis. Ciri-cirinya yaitu cerita rekaan, alur ceritanya seperti cerita yang dongeng, dan bahasanya menggunakan bahasa komunikatif tidak baku. Jadi teks fiksi itu teksnya tidak seperti teks pidato yang resmi, tapi ini mah bertujuan untuk menghibur. Nah, di sini Ibu punya jenis-jenis teks fiksi.
Ada cerpen, ada fabel, ada saga, dan legenda. Kalian kita bermain ya. Kalian bisa menebak teks yang ada di depan. Jadi kalian maju ke depan, langsung menjodohkan gitu. Siapa yang berani maju ke depan untuk mencari untuk menjodohkan pengertian dari cerpen? Dia sok maju. Aku pakai laptop dulu saya. Ya. Cerpen. Coba cerpen itu apa? Lagi pintar. Selanjutnya siapa lagi? Boleh. Fabel itu cerita apa? Cerita. Coba bacakan. Cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Ibu sekarang akan memberikan LKS ya. Kalian isi ya. Sekarang sebelum mengerjakan LKS, kalian perhatikan dulu, isi dulu petunjuknya, ada nama dan nomor absen. Ada yang tahu tokoh protagonis dan antagonis itu? Tahu tokoh protagonis yang baik, kalau yang antagonis Yang jahat. Tersebut kupu-kupu dan semut itu berarti termasuk kepada teks fabel. Sudah selesai? Sudah. Mengingat pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan dan bentuk. Gaya juga diartikan sebagai tarikan dan dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, kita biar kalian lebih paham, Ibu akan melakukan percobaan. Coba siapa yang berani maju ke depan? Nah, coba Mas, dorong kursi ke depan. Coba. Apa yang terjadi? masih dapat bergerak. Ya, bergerak itu disebut apa? Ya. Coba tarik ke belakang. Apa yang terjadi? Dan berpindah tempat. Ini di lembar LKS kegiatannya. Coba diisi ya barusan percobaan yang telah dilakukan oleh Delva. Pembelajaran hari ini kita dapat mempelajari teks cerita fiksi, jenis-jenis cerita fiksi, dan ciri-ciri teks cerita fiksi. Kemudian ada pengertian gaya dan percobaannya. Pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan sekian. Untuk tugasnya kalian kerjakan buku pena halaman 10 ya. Sebelum pulang, bereskan dulu alat dan pensilnya ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kalian tutup buku dan pensilnya ya, dan kerjakan tugas di rumah bersama orang tuanya. Kalian tetap jaga kesehatan ya, tetap pakai masker, jaga jarak juga ya. 3M-nya diterapkan.
Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang mari kita berdoa ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum